tim Ural Kalihas. Tim Ural Kalihas adalah tim pertama yang membuka tirai mobil barunya untuk dipakai pada season F1 2022. Walaupun memang hanya memberitahu bagaimana liverinya, tetapi tidak akan sama dengan mobil konsep tahun lalu yang ada di Silverstone. Nah, apa saja perbedaannya? Mari kita bahas. Jadi, kita pertama bahas liverinya dulu. Liverinya ini nggak terlalu beda dengan tahun 2021, yaitu tetap didominasi oleh warna bendera Rusia, yaitu putih, biru, dan merah. Dan tetap Ural Kali menjadi sponsornya, guys. Jadi ya nggak terlalu beda-beda banget lah. Tapi nggak sama-sama juga sama kayak mobil konsep tahun lalu yang ada di Silverstone. Jadi Haas VF22 ini walaupun bisa dibilang memang mirip banget, tapi ada perbedaannya. Beda sama Red Bull yang kemarin kita lihat itu ada perbedaannya, kecuali di batang front-wingnya saja gitu ya. Nah, pertama yang bisa kita lihat adalah ukuran dari lubang radiatornya. Kalau misalnya ukuran lubang radiator dari mobil konsep tahun lalu yang ada di Silverstone seperti ini nih ukurannya. Tuh, gede banget kan? Tetapi kalau di Haas itu kecil. Normal-normal aja gitu. Lalu ada bilah sayap depan. Nah, di bilah sayap depan ini lebih agresif. Kelihatan banget lebih agresif atau ukurannya lebih besar supaya angin atau udara itu masuk ke terowongan ground effect. Lalu ada lekukan kecil di ujung front wing dekat end plate. Bisa kita lihat itu tuh seperti supaya mengatur angin nih gak terlalu banyak juga ke terowongan ground effect. Nah, lalu di dekat lekukan itu ada end plate yang benar agak beda. End plate-nya ini gak satu arah melengkungnya, tapi sedikit berbeda aja gitu. Kalau yang tahun lalu itu end plate-nya itu satu arah melengkungnya, tapi kalau misalnya yang Haas ini agak berbeda. Nah, lalu ada di batang sayap depan. Batang sayap depan ini di mana? Nah, batang sayap depan ini di sini. Bisa kalian lihat ya. Kalau di Haas VF22 batang hidungnya lebih ramping dan tidak terlalu besar, tapi di mobil konsep sangatlah besar atau tidak terlalu ramping. Nah, yang agak bisa dibilang misterius adalah posisi atau jenis suspensinya. Nah, jenis suspensi dari Haas VF22 ini yang dilihat ini, walaupun ya memang ini kan cuma 3D rendering ya, tapi karena katanya itu tuh bakal diganti jadi full rod, bukan push rod lagi. Tapi di sini kita masih bisa lihat suspensinya masih push rod, bukan full rod. Tuh. Nah, selanjutnya kita bakal bahas di area apa nih? Di area atas, di bagian atasnya. Dilihat dari perspektif atasnya. Nah, di perspektif atas ini lebih gimana ya? Melihat kita lihat mungkin ini nih, area ini nih ramping banget lah. Menurutku ini seperti zero size konsep yang yang dipunyai McLaren, tapi ya hasilnya itulah agak buruk dengan Honda itu. Ingat ya, dengan Honda. Coba kita bandingkan. Tuh. Bisa kita lihat Haas ini lebih ramping sampai ke sini. Jadi mungkin Haas memikirkannya supaya angin lebih mudah masuk ke diffuser. Tuh. Kalau seperti ini kan bisa aja anginnya cuman lurus dan nabrak ban lalu ke atas ban. Begitu. Dan dari sini ini. Nah, di area masuknya udara di ground effect ada semacam bilah besar supaya ada angin yang keluar juga mungkin ke sini ya.
atau supaya nggak terlalu besar juga gitu pas di lurusannya. Kan kalau misalnya downforce di lurusan, downforce-nya gede gitu di lurusan, wah bahaya itu, kecepatan mobil bakal berkurang banget gitu guys. Next, perspektif bagian belakangnya. Perspektif bagian belakang ini diambil dari 3D rendering mobilnya Mick Schumacher atau anaknya dari sang legenda Michael Schumacher. Nah, kalau misalnya dilihat ini nggak terlalu banyak perbedaannya ya. Yang paling bisa kita lihat tuh dengan, kalau perbedaannya dengan mobil tahun 2021 ya, bukan yang konsep, itu adalah diffusernya gede banget ini, gede banget, segede gini ukurannya gitu. Tetapi yang harus dipertanyakan tuh nasib di RS ya, walaupun memang di RS bakal terus ada, tetapi ininya nih, tiangnya ini tetap masih ada ya, tetap masih ada, tapi nggak jelas tempat untuk membukanya nggak jelas, kan aku pun rada bingung di RS ini bakal tetap masih ada atau enggak. Jadi mungkin pembahasanku ini cuma segini aja ya guys. Maaf banget kalau misalnya pembahasannya ini tidak terlalu jelas gitu ya, maaf banget nih. Dan mungkin kalau misalnya ada yang minta untuk membahas mobil tim Red Bull, aku nggak bakal ngebuatnya. Soalnya pas dilihat pas di video launchingnya Red Bull itu tuh nggak terlalu beda, kecuali batang front wingnya itu. Ya, kalau ini memang masih bisa kita temukan banyak perbedaan juga, apalagi di area depannya guys. Oke guys, mungkin segitu aja dari aku. Jadi bye bye.